Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-93 dan sekaligus juga video saya yang ke-943 kali ini, kita masih akan membuat formula sederhana di Microsoft Word. Kali ini kita akan membuat formula atau rumus count. Rumus count ini untuk menghitung banyaknya kegiatan, banyaknya item yang ada di dalam tabel yang kita buat. Nah, seperti juga rumus-rumus sebelumnya, yaitu rumus sum dan juga rumus average, ya, maka kita akan melihatnya itu. Sebenarnya kalau mengacu ke Microsoft Excel, juga ada mencari nilai tertinggi dan terendah. Namun demikian itu akan kita kupas di video berikutnya saja. Memang Microsoft itu dispesialisasikan untuk ketik mengetik. Namun demikian di dalam kerangka ketik mengetik itu kita juga sering menjumpai perhitungan-perhitungan walaupun sederhana. Nah, rumus count itu sendiri seperti apa? Mari kita simak bersama-sama simulasi yang berikut ini. Yuk. Ya, ini adalah apa yang telah kita buat pada bagian ke-91 dan 92. Di mana pada bagian atas mulai nama anggota itu kan ada nama anggota, nama barang, mulai dari sepatu, topi, pakaian itu untuk menghitung yang disebut sebagai sum. Ya, tentu Anda masih ingat. Ya, saya yakin dan percaya Anda sudah mencobanya. Kemudian pada itu tabel yang kedua ada bulan Januari, Februari dan seterusnya. Ada sepatu, sendal, kaos, baju, celana dan buku. Ini kita menggunakan waktu di seri 92 untuk menghitung rumus average. Nah, seperti apa rumus-rumus itu? Sebenarnya tampak, ya, tidak tampak di saat kasat mata semacam ini. Namun dia dalam tanda petik tersembunyi dan bisa dimunculkan dengan menekan tombol Alt F9. Jadi dalam tabel ini eh, kita bisa lihat, ya, dengan ALT F9. Nah, ALT F9 itu otomatis seluruh file, ya, tidak hanya yang tabel di mana yang kita klik. Sum, ya. Sum ini kalau kita lihat mulai dari baris Ali di sini 532, ya. Rumusnya sum left. Sedangkan kalau kita lihat dari atas ke bawah di sini sepatu mulai 5 3 6 2 1 3 ini sum above. Dari atas ke bawah ini dari kiri ke kanan begitu. Sementara untuk tabel yang kedua di sini kita menggunakan average above, menghitung rata-rata dari atas ke bawah. Walaupun sebenarnya boleh juga sih kita menghitung rata-rata dari kiri ke kanan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk memunculkannya dengan ALTF 9 ini. Untuk menyembunyikannya juga sama ALTF 9 lagi. Jadi sifatnya on off macam itu. Nah, sekarang kita akan membuat satu tabel di mana kebutuhannya kita akan mensimulasikan yang disebut dengan rumus count. Kita akan buat tabel katakanlah 5 kali 5 kali 1 dulu, ya. Nanti akan saya simulasikan untuk apa. Kemudian ini saya kasih satu tombol enter di sini. Ada artinya nanti. Kita buat 5 kali 6. Nah, sebagai penjelasan, rumus count itu nanti akan kita hitung di sini, ya. Ini untuk misalnya jumlah kegiatan. Ini boleh kita, eh, ini enggak apa-apa, ya, ini satu itu. Satu sel, ya, satu sel rata kanan kan, kemudian nanti di sini jumlahnya berapa. Walaupun nanti bisa center, ya. Misalnya kegiatan itu mulai dari
Ya, misalnya kegiatan ini, kegiatan. Misalnya kegiatan sehari-hari kita aja lah, mulai dari mandi, sarapan, kerja. Jadi semuanya kegiatan, mulai mandi, sarapan, kerja, kemudian anggaplah istirahat juga bagian dari kegiatan, istirahat, kemudian makan. Nah, ini kalau kita perhatikan sebetulnya hanya ada 5, yaitu mandi itu 1, atau kita misalnya kita buat nomor urut di sini 1, 2, 3, 4, 5, harusnya 5, ya kan? Seharusnya 5. Namun demikian coba perhatikan yang kita buat di rumus di sini. Ini harusnya muncul angka 5. Oke, ini saya akan rapikan dulu ya layoutnya pakai yang ini, yang line center di sini. Nah, kemudian eh, kita akan buat rumus seperti pada waktu kita membuat rumus sum maupun rumus average. Itu kalau di Microsoft Word Anda itu cukup insert, kemudian di situ eh, maksudnya layout ya, layout lalu ada desain. Layout ada function ya, mohon maaf, ada function di sini fx gitu sebetulnya. Karena saya menggunakan 365 ini tidak ada. Sehingga pada seri 91 maupun 92 saya menggunakan tell me what you want to do. Sini kita ketik formula. Nah, formula yang kita pakai saat ini adalah untuk membuat menghitung jumlahnya kegiatan ini. Kita pakai rumus yang namanya count, C O U N T. Murung buka lalu approve, gitu ya. Kurang tutup. Udah langsung di oke aja nggak masalah. Harusnya munculnya 5, tetapi ini nanti akan muncul. Kita lihat. Nah, 6. Kenapa? Karena kegiatan ini diikut. Ikut. Nah, sekarang kalau kegiatan ini saya hapus, jadi kosong ya. Kemudian rumus ini akan kita perhatikan, kita buat lagi. Misalnya, ulangi, ulangi lagi nih. Formula. Ini kita ketik lagi, yaitu count. Hapus. Kurang tutup, langsung oke. Jadi tetap 6. Kenapa? Karena jumlah kosong ini dianggap ada. Sehingga kalau mau 5 ini kita hapus. Ya, di blok semacam ini, lalu klik kanan, kemudian kita delete. Delete row. Nah, sekarang kita buat rumusnya lagi. Ya, kita masuk ke formula, kemudian count, buka, tutup, dan kita oke. Nah, ini 5. Tetapi kelemahan dari metode ini, kita tidak mempunyai judulnya. Maka triknya tadi sejak awal, sebelum kita mulai mengetikkan di sini, ini saya sudah menyiapkan satu, ini triks ya. Karena bagaimanapun yang namanya Microsoft Word itu hanya untuk ketik mengetik. Sementara kebutuhan kita untuk menghitung macam ini butuhkan suatu trik tertentu, maka tadi setiap disediakan satu baris dengan jumlah kolom sama-sama 5 ya. Nah, lalu perhatikan ada jeda di sini. Ini kalau kita delete, ini akan menyatu. Seluruh kolom ini akan menyatu dengan, atau ini tabel yang terdiri dari 5 kolom, satu baris ini akan menyatu dengan tabel yang di bawahnya, yaitu eh, 5 kolom, 6 baris akan menyatu. Maka tipsnya atau triknya, ini kita blok, lalu line spacing-nya kita buat, mohon maaf, font size-nya ya, font size-nya kita buat 1. Nah, lalu perhatikan ini masih beda ya. Ini boleh kita no space. Kita undo dulu. Kita blok. Kemudian perhatikan fasilitas yang
diberikan oleh Microsoft Word yang sering tidak dipakai, itu yang namanya no space di sini. Ya. Tujuan dari no space itu untuk menghilangkan spasi yang tidak ada gunanya maksudnya. Nah, pada saat itulah kita buat line spacing-nya di apa? Kita perhatikan line spacing-nya sudah ada checklist satu di sini, ya. Nah, pada saat itulah kita buat font size-nya satu. Nah, sehingga terkesan seolah-olah antara isi, ya, misalnya ini nomor, nomor urut. Nah, kemudian di sini kita buat kegiatan, kegiatan. Kemudian ini waktu. Kemudian di sini misalnya apa ya? Apapun ya, apapun boleh Anda ketikkan di situ. Lokasi, ya. Kemudian ini keterangan, macam itu. Nah, biasanya judul atau subjudul ini dibuat center biasanya. Center dan bold gitu. Centernya kalau bersama-sama dia tidak mau ya, harus satu-satu ini. Kalau mau boleh di control klik model gini, baru kita center dia baru mau. Ini ini yang namanya eh, count tadi ada 5, kegiatan 5 di sini. Ini boleh divariasikan dengan memberi sentuhan desain-desainnya, misalnya dikasih shading atau shadow sih, backgroundnya coklat atau ungu atau abu-abu, boleh. Sementara teksnya boleh dikasih warna merah, ditebalkan, font size-nya juga boleh dibesarkan, macamnya. Hanya karena sekali lagi Microsoft Word ini peruntukannya bukan untuk spesial untuk menghitung, untuk dia tidak secanggih dengan Microsoft Excel. Tapi syukuri saja bahwa Anda sebagai pemula sudah sampai mencapai ke bagian ke-93, itu sesuatu prestasi tersendiri. Sehingga nanti pada waktu ya, kita masih ada 7 video lagi, Anda bisa langsung lanjut ke eh, pelatihan Microsoft Excel untuk pemula. Ini juga ada seri 100 seri ya, sudah saya buat lebih dahulu. Tentang ini diisi sendiri silahkan ya. Konteksnya adalah yang ada di blog background biru muda ini, dan warna teksnya atau warna angkanya merah tebal dan font size besar. Oke, demikian sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dipraktekkan untuk menunjang pekerjaan Anda hingga pekerjaan Anda semakin efektif dan efisien. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak relasi, teman, siapapun yang menerima video ini juga menerima manfaatnya, sehingga mereka pun menjadi kompeten seperti kita kompeten adanya. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, ikuti terus video-video saya supaya Anda semakin kompeten. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.